Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi peserta pengenalan lingkungan sekolah SMK Tridaya Bekasi tahun pelajaran 2021-2022. Hari ini di MPLS hari kedua kita akan masuki materi tentang tata krama, tata tertib, dan budi pekerti. Tata krama memiliki dua suku kata. Yang pertama tata, yang berarti adat, norma, dan peraturan. Yang kedua krama, yang berarti sopan santun, tindakan, dan perbuatan. Dengan kata lain, tata krama adalah adab, sopan santun, atau kebiasaan sopan santun. Tata krama dan tata tertib sekolah dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut sekolah dan masyarakat sekitar, yang meliputi nilai ketakwaan, sopan santun, pergaulan, kedisiplinan, ketertiban, kesehatan, kerapihan, keamanan, dan nilai-nilai yang mendukung kegiatan belajar yang efektif. Beberapa contoh tata krama antara lain: 1. Setiap siswa hendaknya mengucapkan salam ketika bertemu dengan sesama siswa, bertemu dengan guru, kepala sekolah, dan seluruh keluarga besar SMK Tridaya Bekasi. Yang kedua, menghormati ide, pikiran, dan pendapat, hak cipta orang lain, hak milik teman dan warga sekolah. Yang ketiga, menyampaikan pendapat secara sopan tanpa menyinggung perasaan orang lain. Yang kelima, memperhatikan lawan bicara. Jika lawan bicara lebih tua, maka menggunakan kata-kata yang lebih sopan. Yang kelima, membuang sampah pada tempatnya. Dalam kegiatan sehari-hari di sekolah, setiap siswa dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, merokok, minum minuman keras atau mabuk, mengkonsumsi narkotika, obat psikotropika, obat terlarang lainnya, dan berpacaran di lingkungan sekolah. Yang kedua, berkelahi baik perorangan maupun kelompok di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Yang ketiga, membuang sampah tidak pada tempatnya dan bekerja sama atau menyontek pada saat ujian atau ulangan. Yang keenam, berbicara kotor, menggunjing, menghina, atau menyapa sesama teman atau warga sekolah dengan kata tidak sopan atau dengan panggilan yang tidak senonoh. Yang kelima, terlambat mengumpulkan lembar jawaban pada saat ujian. Yang keenam, mencoret meja, kursi, dinding bangunan, pagar sekolah, perabotan, dan peralatan sekolah lainnya. Selanjutnya, membawa barang yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan sekolah, seperti senjata tajam atau alat-alat lain yang membahayakan keselamatan orang lain. Membawa kartu dan bermain judi di lingkungan sekolah. Membawa, membaca, atau mengedarkan bacaan, gambar, sketsa, audio, atau video pornografi. Melakukan pencurian atau menyembunyikan, serta memindahkan barang milik orang lain atau yang bukan miliknya. Selanjutnya, hamil dan melakukan hubungan layaknya suami istri. Melompat pagar sekolah pada saat masuk atau pulang sekolah. Mengendarai sepeda motor dengan menggunakan knalpot suara bising. Kedua, tata tertib. Tata tertib akan menciptakan suasana yang penting dalam tatanan kehidupan. Tata tertib hampir terdapat pada setiap sendi kehidupan, baik di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, masyarakat, maupun bernegara, berbangsa, dan bernegara, yang mengatur segala tingkah laku, perbuatan manusia, dan lingkungan manusia. Tata tertib
adalah peraturan-peraturan yang telah disepakati oleh suatu lembaga yang harus ditaati oleh masyarakat. Apabila dilanggar, akan diberikan sanksi. Tata tertib memiliki sifat memaksa, sehingga wajib bagi warga sekolah untuk menjalankan tata tertib yang telah disepakati bersama. Sama halnya dengan hukum, tata tertib juga memiliki sanksi bagi siapa saja yang melanggar. Tujuan tata tertib yang pertama adalah agar terciptanya keamanan, ketentraman dalam lingkungan. Yang kedua, agar individu mengetahui hal-hal yang diperbolehkan dan tidak boleh dilakukan. Yang ketiga, sebagai suatu aturan di sekolah memiliki tujuan yang penting. Secara umum, tata tertib diciptakan memiliki tujuan utama agar semua warga sekolah mengetahui apa tugasnya. Yang keempat, agar individu mengetahui tanggung jawab, hak, dan kewajiban. Contoh dari tata tertib adalah hak dan kewajiban, serta melaksanakan dengan baik, sehingga segala perilaku dan tindakan tidak boleh merugikan, mengganggu, atau bahkan melanggar peraturan yang ada. Pedoman tata tertib SMK 3D Bekasi kepada seluruh siswa-siswi bisa melihat pedoman tata tertib siswa SMK 3D Bekasi tahun pelajaran 2021-2022 di link yang sudah saya sediakan. Bisa kalian klik linknya dan diperlihatkan dan bisa kalian pelajari mengenai tata tertib apa saja yang berlaku di SMK 3D Bekasi. Kesimpulan materi pada hari ini mengenai tata krama dan tata tertib disusun berdasarkan landasan-landasan hukum, sehingga menerapkan adab sopan santun dapat mendatangkan sejumlah manfaat untuk kehidupan manusia. Di antaranya, 1. Menciptakan kehidupan yang damai dan tentram. 2. Memperkuat jalinan kerukunan yang sudah dibentuk selama ini. Ketiga, memperkecil munculnya konflik di lingkungan masyarakat. Yang keempat, mempermudah pergaulan di masyarakat. Saya sudah materi kita, namun ada tugas yang harus kalian kerjakan sebagai tugas kegiatan PLS pada pertemuan kali ini mengenai tata krama dan tata tertib. Bisa kalian lihat tugas kalian pada materi tata krama dan tata tertib ini pada link yang sudah kita siapkan pada Google Form. Bisa kalian ketik alamat webnya dan bisa kalian kerjakan. Mungkin singkat pertemuan kita kali ini pada materi tata krama dan tata tertib. Semoga bermanfaat buat kalian semua.